Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Senin 24 Oktober 2022 dalam pekan biasa ke-30 tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, kisah penyembuhan dalam perikop ini diwarnai dengan contoh kebutaan hati yang munafik seorang kepala rumah ibadat Yahudi saat itu. Si kepala rumah ibadat tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi di depan matanya, yakni datangnya kerajaan Allah dalam pembebasan penderitaan wanita yang bungkuk selama 18 tahun. Ia menjadi terlalu terpaku pada peraturan dan hukum tanpa mengetahui maksud dan hakikat dari hukum tersebut. Orang-orang Farisi pasti membiarkan binatang diselamatkan pada hari Sabat jika ternak itu milik mereka. Begitu pula gembala-gembala Yahudi pasti tetap melaksanakan tugas memberi makan dan minum pada ternak gembalaan mereka meskipun itu hari Sabat. Tetapi, mengapa menghalangi wanita ini mendapat anugerah luar biasa dari Allah? Reaksi kepala rumah ibadat di sini sangat aneh. Bukannya menghadapi Tuhan Yesus sebagai pembuat mukjizat, ia justru melampiaskan amarahnya kepada rakyat. Tindakan kepala rumah ibadat semacam ini merupakan bentuk kemunafikan dan kebutaan hati yang Tuhan Yesus maksudkan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, menjadi pribadi Injili adalah menjadi pribadi yang ramah dalam berbahasa dan bersikap, juga berjiwa ramah. Kita memandang dan menolong siapapun bukan karena kenal atau balas budi, tetapi karena jiwa penolong yang diajarkan Tuhan Yesus. Sesusah dan semiskin apapun kita, pasti ada hal kecil yang bisa kita lakukan dengan berjiwa besar. Jadi, menjadi pribadi Injili bukanlah murni soal kemampuan, tetapi kemauan untuk digerakkan oleh Tuhan Yesus. Semoga Roh Allah berkenan menjadikan kita sebagai alat dan sarana keselamatannya bagi sesama manusia dan alam ciptaan Allah dalam semangat ketulusan hati serta kasih yang tulus.
Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Yesus yang baik, kami bersyukur atas keberanian-Mu menentang yang tidak benar dan mencintai serta menghargai umat manusia sebagai pribadi. Semoga kami berani berbuat baik dan berani mengutamakan belas kasih di atas segala-galanya. Semoga hati kami bergembira atas keberhasilan sesama kami, sebab Engkaulah pengharapan hidup kami. Amin.